Satu sosok yang kerap disindir tajam para Aremania, ternyata berpotensi hengkang dari Arema FC pada putaran kedua Liga 1 2024, di mana Persija Jakarta lah yang jadi penentunya. Di gelaran Liga 1 2024 ini, performa Arema FC memang sedang naik turun, yang mana sempat berimbas kepada pemecatan Joel Corneli dari kursi kepelatihan tim Singoedan. Jelang putaran kedua Liga 1 2024, Arema FC ternyata mulai bergerak di bursa transfer kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini. Arema FC ternyata berpotensi melepas satu sosok lokal di putaran kedua Liga 1 2024. Sosok yang kans dilepas oleh Arema FC tersebut ialah gelandang serang yang kerap disindir Aremania, yakni Muhammad Rafli. Melansir dari unggahan Instagram @transfernews_ft1 pada Rabu, 1, rumornya Muhammad Rafli di Arema FC tengah diminati oleh Persija Jakarta. Rumors, Persija Jakarta tertarik untuk mendatangkan gelandang serang milik Arema FC yakni Muhammad Rafli, 26, tulis akun seputar gosip sepak bola Indonesia tersebut. Muhammad Rafli sendiri memang kerap mendapat sorotan tajam dari para Aremania yang kurang puas dengan performanya di Liga 1 2024 sejauh ini. Lantas, bagaimanakah peluang Arema FC untuk melepas Muhammad Rafli ke Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 2024? Melansir dari Transfermarkt, Muhammad Rafli kini berlabel 1,3 miliar rupiah di Arema FC. Jika Persija Jakarta berhasil menebus sisa kontrak dari Muhammad Rafli di Arema FC, tentu pemain kelahiran Tangerang tersebut bisa menjadi bagian dari Macan Kemayoran pada putaran kedua Liga 1 2024 nanti. Namun Muhammad Rafli diketahui sempat memperpanjang kontraknya di Arema FC pada tanggal 26 Juni tahun 2024 lalu. Menarik untuk dinantikan, bagaimana skema transfer Arema FC dan Persija Jakarta untuk putaran kedua Liga 1 2024. Sementara itu, sinyal positif ditunjukkan Arema FC usai melakukan pembenahan tim secara bertahap. PT Arema Aremania Berprestasi Indonesia (AABI), sebagai perusahaan yang menaungi tim berlogo singa mengepal itu mulai menunjukkan hasil positif. Terlihat dari sistem penyelenggaraan laga home Arema FC, yang lebih rapi dibandingkan musim-musim sebelumnya. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi menyebut, perubahan positif penyelenggaraan laga home Arema FC bisa dilihat dari kepanpelan, tiket manajemen sistem, hingga tim manajemen. Pihaknya juga menyampaikan, jika perubahan yang terjadi di tubuh tim berjuluk Singoedan, tak lepas dari hasil dari pertemuan internal bersama Board of Directors BOD. Pasca tragedi Kanjuruhan, semua berbenah, mulai dari federasi, operator liga hingga klub-klub di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, PT AABI sudah memperlihatkan hasil dari pembenahan tersebut, tutur pria yang akrab disapa Inal itu, pada Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Inal menambahkan, dari segi kepanpelan penyelenggaraan laga home Arema FC, lebih rapi dan nyaris tidak ada insiden yang terjadi. Pembenahan kepanpelan Arema FC sudah dilakukan sejak tim berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali semenjak musim lalu. Kemudian dilanjutkan, saat William Marcilio dan kawan-kawan bermarkas di Stadion Supriyadi Kota Blitar, Jawa Timur, pada musim ini. Pembenahan juga dilakukan manajemen Arema FC pada tiket manajemen sistem. Mulai musim lalu, manajemen melakukan transisi dari tiket konvensional ke tiket berbasis online yang sudah berjalan. Arema FC saat ini memiliki tim scouting pemain muda, yang akan mencari talenta-talenta terbaik di Indonesia di liga amatir maupun event olahraga nasional. Inal menyebut, pembenahan yang dilakukan agar tim kebanggaan Aremania dan Aremanita itu agar semakin profesional. Kami ingin dalam proses ini lebih tertata dengan baik dan profesional, baik secara operasional, administrasi, maupun legalitas yang tujuannya, tentu untuk memproteksi intelektual properti kami, tutupnya. Arema FC saat ini memiliki tim scouting pemain muda, yang akan mencari talenta-talenta terbaik di Indonesia di liga amatir maupun event olahraga nasional. Inal menyebut, pembenahan yang dilakukan agar tim kebanggaan Aremania dan Aremanita itu agar semakin profesional. Kami ingin dalam proses ini lebih tertata dengan baik dan profesional, baik secara operasional, administrasi, maupun legalitas yang tujuannya, tentu untuk memproteksi intelektual properti kami, tutupnya. Di sisi lain, Arema FC berhasil menutup putaran pertama Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan hasil cukup impresif,
Klub yang dikenal dengan julukan Singoedan ini, menyelesaikan 17 pertandingan dengan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Singoedan mencatatkan 8 kemenangan, 4 hasil seri, dan hanya 5 kekalahan. Hasil ini membuat Aremania dan Aremanita tetap bangga, meskipun timnya harus menjadi musafir selama putaran pertama. Pada putaran pertama, Arema FC memilih Stadion Supriyadi di Kota Blitar sebagai home base sementara. Pilihan ini terpaksa dilakukan karena Stadion Kanjuruhan, yang menjadi markas utama mereka, masih dalam proses renovasi. Renovasi Stadion Kanjuruhan dilakukan setelah tragedi memilukan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kala itu, kerusuhan pecah setelah laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kabar terbaru menyebutkan, renovasi Stadion Kanjuruhan hampir selesai dan siap digunakan pada awal 2025. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengungkapkan progres renovasi telah mencapai 99,5%. Menurut Diana, renovasi ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember tahun 2024. Percepatan penyelesaian juga dilakukan pada monumen dan tata ruang di sekitar stadion agar lebih hijau dan asri. Alhamdulillah hampir selesai, mohon dipercepat untuk penyelesaian monumen dan landscape-nya dirapikan, ditambahkan juga pohon yang tinggi misalnya bambu di area monumen agar lebih hijau dan asri. Mudah-mudahan renovasi dapat selesai sesuai target, kata Diana.